Selamat sholat. Oke. Mau ketawa boleh tapi jangan bersuara. Gigi kering bentar. Oke, kali ini kita akan bicara mengenai psikogeriatri. Oke, psikogeriatri adalah cabang dari kedokteran jiwa adalah sebagainya kalian baca sendiri mengenai usia lanjut. Ya, baik itu kuratif, promotif maupun rehabilitatif. Ya, nah ini banyak yang akan kalian baca sendiri kan. Jadi nanti slide-nya silahkan. Mau usah dicatat deh, percuma. Ya, nggak usah dicatat. Lu dengerin aja gue ngecek. Ya, siapa tahu apa yang gue ngomong keluar, yang dicatat malah nggak keluar. Oke, gak usah dicatat, nanti gue kasih, silakan dibaca. Ya, jadi kalau kita bicara psikogeriatri adalah kita bicara mengenai usia lanjut. Apa sih yang terjadi pada usia lanjut? Kalau kita bicara usia lanjut berarti kita harus tahu dulu untuk umuran. Ini kalian baca ya, tampilannya seperti apa dan lain sebagainya. Umur itu ada 3 dan sebagainya. Ya, oke, kalau kita bicara lansia berarti kita bicara mengenai undang-undang atau menurut WHO. Jadi kalau menurut undang-undang, lansia itu merupakan seorang yang mencapai usia di atas 60 tahun ke atas. Ya, itulah lansia. Sedikit lagi, banyak teman-teman kalian akan berusia 60 tahun. Kenapa lu lah gua apa kabarnya? Aku dikit lagi 60 tahun. Iya kan? Nah, sedikit lagi banyak sedikitnya. Oke, jadi kita mempertimbangkan kalau lansia kita berarti mempertimbangkan ada 3 aspek. Biologi, ekonomi, dan sosial. Oke, batasan usia lanjut kalian baca sendiri. Ini menurut WHO ya. Terus menurut WSRI kalian baca sendiri. Tipe-tipe lansia juga ini nggak keluar di ujian, gak usah dibaca. Ini kebanyakan bikin slide. Oke, jadi kenapa kita membahas mengenai usia? Karena sekarang banyak usia di atas 60 tahun. Ya, ini berdasarkan data proyeksi penduduk sekian. Kalian baca aja lah ya, proyeksinya ini juga kelihatannya nggak keluar. Jadi terus kalian mau kasih tahu mana yang keluar mana yang enggak. Terus masalah apa sih yang terjadi? Masalahnya ada kesehatan akut dan kronis, kehilangan pekerjaan, dan sampai yang adanya kematian. Ini yang akan terjadi. Yuk silakan. Ya, jadi itulah kenapa kita pentingnya bicara mengenai lansia. Oke, gangguan mental lansia ada segini banyaknya. Tetapi kita yang akan kita tekankan adalah delirium, demensia, nanti ada depresi pada lansia, lalu nanti terakhir kita akan membahas mengenai kematian. Demensia ini adalah suatu progressive impairment, jadi adalah kerusakan yang akan berlangsung secara progresif. Ya, jadi dia mempengaruhinya apa? Mempengaruhi adalah kognitif fungsi kognitif yang terpengaruh. Jadi kalau orang dengan demensia, kata-kata yang terpenting adalah adanya suatu kerusakan yang progresif. Ya, jadi kalau mendapati pasien nanti kerusakan yang progresif itu masuk ke situ. Ya. Dan yang terpenting lainnya adalah harus dengan kesadaran yang clear atau kesadaran yang jernih. Ini kata utama ini yang harus kalian pahami. Ya, nanti dari situ kalian bisa membedakan. Nanti di situ kalian bisa membedakan antara demensia sama nanti yang namanya delirium. Karena gejalanya 11-12 mirip. Kalau kalian nggak peka, kalian susah akan membedakan mana demensia mana delirium. Terutama nanti pada saat kalian oskap. Ya, yang lain bacalah. Apa yang terjadi? Terjadinya adalah bisa terjadi gangguannya di mana? Dari moodnya bisa, personality, judgment, dan social behavior. Jadi kalau orang dengan demensia seringkali terjadi yang namanya gangguan pada sosial dan penilaian. Contoh saja, mungkin ada yang tinggal bersama dengan oma opanya yang sudah berusia lanjut. Siapa yang di atas 70 tahun omongnya? Di atas 80 tahun? Di atas 85 tahun? Lu banyak amat. Udah 100? Wow.
sering berantem sama oma apa? Karena udah gak bisa ngomong. Nah iya, kalau gak bisa berantem pasti bisa. Terus jadi berantem. Pendengarannya aja. Kalau pendengarannya kadang-kadang suka ngoceh kan, suka ngomel kan, sering ya. Nah, itulah yang terjadi. Karena apa? Karena memang sudah menurun semua fungsinya, dan tapi dia inginnya didengar. Itulah orang tua. Ya, jadi nanti kalau kalian jadi orang tua atau sekarang jadi anak, kan sekarang jadi anak kan, nggak mungkin kan keluar dari batu, nggak ada yang keluar dari batu kan. Ketika kalian jadi anak, ketika orang tua kalian lagi ngoceh-ngoceh, didengerin aja, karena memang begitu, ya. Jadi jangan dilawan. Nah itulah, semakin tua semakin, nah, tuh jawabannya udah jawab sendiri. Oke, nah. Ini bahasa Indonesia, tadi yang bahasa Inggrisnya. Oke, demensia biasanya adalah adanya penurunan kemampuan daya ingat yang mengganggu kegiatan harian. Ditanya, sudah makan belum? Belum. Tadi sudah mandi belum? Belum. Padahal rambutnya masih basah. Ya, yang sering diomelin adalah mantunya atau enggak cucunya. Ya kan? Iya. Kenapa? Gimana nih kamu dek, bukan dikasih makan tuh omanya, padahal baru ngasih piringnya aja belum turun dari meja. Nah itulah yang sering terjadi. Ketawa aja kalau diomelin seperti itu, ya memang seperti itu. Dan biasanya tidak ada gangguan kesadaran, gejalanya sedikit mulai sedikit sekitar 6 bulan. Oke, nanti baca aja, tipenya ada banyak, apa yang terjadi, dan akan sangat mengganggu ketika dia ada ketergantungan alkohol. Ya, oke, kaosnya ini ketika membaca demensia jalannya kolektif dan non kolektif, BSD dan sebagainya. Oke, nah, ini yang sering terjadi. Sering kan dapat di koran-koran seorang nenek hilang, kakek mukulin istrinya sampai pojok sampai tewas. Ada, bisa dipenjara nggak? Nggak bisa, karena memang sudah gangguan. Dia untuk judgementnya sudah tidak ada, bukan tidak ada, tapi sudah berkurang. Ya, kemundurannya ini lupa nama orang, lupa wajah. Jadi nanti kalau lupa wajah, apalagi yang umur 90 ke atas, yakin ada yang percaya lah. Kamu datang siapa gitu dilihatin. Ya. Tapi begitu kita ngomong nama saya ini baru ingat. Itu syukur kalau diingat, kadang-kadang enggak. Ya, syukur-syukur juga. Nah, pada orang tua dengan demensia biasanya yang sering kali terjadi adalah dia bisa mengingat kejadian yang lampau, tapi kejadian yang baru saja lupa. Ya, itulah. Makanya dia sering kesasar, lupa apa yang dilakukan, dan biasanya kita ajak hitung-hitungan, parah dia. Yang ini terakhir. Tapi jangan dibandingkan kalau orang tuanya memang kakek neneknya memang dari dulu nggak pernah sekolah. Ya gimana mau tahu hitung-hitungan orang nggak pernah sekolah? Ya baca tulis aja dia bingung, kan gitu. Ya, ini BPSD-nya, behavioral system dan psikologi sistem, kalian baca aja. Oke. Enak kan kalau kuliah sama aku banyak yang lompat. Screeningnya apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan screening dengan MMSE. Ini kalian harus menguasai ya. Nanti ujian, terutama 2 atas ini, ada pertanyaan dari situ. Apa sih yang dengan maksud drawing test dengan MMSE? Ya, ini MMSE. Jadi di sini ada jawabannya, nilainya ini. Ya, ada gangguan kognitif atau enggak. Biasanya kalau misalnya dia orientasinya aja udah nggak inget apa-apa, udah pastilah. Ya, bawah-bawahnya juga pasti udah nggak bisa. Ya, dan kenapa kok angka itu selalu dikurangin dengan 7? Kenapa nggak dikurangin dengan 4, nggak dikurangin dengan 3? Satu, dia ganjil. 2, angkanya nggak sama-sama. Coba kalian itu. Ya, coba nanti kalian itu. Oke. Nah, nyebut benda juga. Nah, ini juga disuruh gambar ya. Kalau kalian nanti mau punya pasien demensia, disuruh gambar ini. Bisa nggak dia seperti ini? Biasanya enggak.
Nah, clock drawing test. Nah, kalau normal, adakah dari kita semua yang menggambar jam seperti ini? Atau jangan-jangan jamnya benjol semua? Masih bisa dong gambar buletan, apalagi jangan yang kayak begini ya. Ini udah bukan jam namanya. Oke, lanjut kita dengan depresi. Kalau depresi pada geriatri, jangan sekali-sekali mengharapkan kalau geriatri itu akan, atau nenek kakek kita akan datang dengan nangis-nangis. Gak ada dalam teorinya kayak begitu. Betul nggak? Gak pernah nangis kan? Ngomel iya kan? Mau benar mau salah pokoknya dia tetap ngomel. Nah, itulah. Ya, menutupi dengan menunjukkan yang lebih aktif. Biasanya seperti itu. Jadi kalau orang-orang dengan depresi dan geriatri, biasanya dia bukan makin diam, makin bergerak, makin goceng. Ya, dan penyakit fisik sering mengacaukan dan masalah sosial membuat lebih rumit. Dan biasanya kita baru sadar ketika kakek nenek kita bilang, dah kamu gak mau dengerin, aku mau mati gue nyusul kamu, kan sering kali gitu kan. Nah itulah, itu baru kita menyadari, oh ternyata dia ada sesuatu di dalam dirinya. Saya sampai jam berapa? 9? Oh masih lama. Ya. Oke, ini nggak penting lah. Oke, nggak penting geriatri. Untuk menilainya kita lakukan dengan geriatri depression scale. Nanti ada. Oh berarti filenya hilang yang geriatri. Nanti saya kasih geriatri. Pokoknya saya yakin nggak apa-apa. Pada saat dia bocor di situ kan saya musuh. Ya ansietas pun sama. Ya ansietas pada geriatri ini juga sering terjadi. Ya biasanya gangguan kalau ansietas ini jangan berharap nanti dia akan kayak orang gemeteran, kayak orang bingung, enggak. Tapi biasanya dia akan mulai gangguan tidur. Contoh aja, malam hari kita bilang sama kakek nenek kita, Nek, besok pagi mau berangkat ke sini gitu. Yakin dan percayalah, beberapa orang tua nggak bisa tidur. Melek aja, lu kok anaknya besok mau pergi, cucuku mau pergi, pasti begitu mikir. Atau enggak kalian pulangnya terlambat. Pulang terlambat, jangan marah-marah ketika nanti ada kakek nenek kalian tunggu di depan pintu. Kok cucuku belum pulang? Nah itu, dia mengkhawatirkan yang berlebih. Karena apa? Karena akan ada, dia ada suatu ketakutan karena ada kejadian yang akan terjadi. Dan biasanya itu akan dihubungkan karena ada banyak kehilangan dalam dirinya. Temannya sudah hilang, mungkin kakak atau adiknya sudah entah kemana. Rasa kekhawatiran itu mulai tumbuh. Ya, rasa takut, rasa khawatir terhadap penyakit yang berat dan sebenarnya tidak ada apa-apa. Contoh, seringkali kita jumpain baru pergi sebentar, capeknya udah berhari-hari. Padahal bukan itu. Karena apa? Karena dia minta perhatian dari kita. Dia minta untuk, aku nih butuh kamu untuk menemani. Nah itu yang seringkali terjadi. Ya. Apa penyebabnya? Tuh, kesepian, keterbatasan, dan memikirkan proses kematian. Ini gak akan pernah bisa hilang. Apalagi kalau si kakek atau salah satunya pasangannya sudah hilang, pasti dia akan lebih memikirkan lagi. Aku hidup sama siapa? Aku bagaimana? Nanti kalau aku mati dia siapa yang ngurusin? Dan lain sebagainya. Itu sering kali terjadi. Psikopatologinya nanti kalian baca aja. Nanti kalian lihat. Ini kenapa file gue semuanya pada begini? Waduh. Oke, screeningnya dengan apa? Geriatri anxiety scale. Ada juga nih. Kalau ini untung masih ada nih. Biasanya ini. Ya, nanti penilaian ada di bawah. Kecemasan ringan sampai berat. Oke, gangguan tidur. Ini nggak usah terlalu dibaca lah. Baca aja sekilas karena paling cuma satu pertanyaan dari situ. GMO nggak usah. Gangguan mental ini nggak usah. Nah ini yang penting.
Bagaimana kita menyampaikan ketika kita mendapati pasien kita sudah mau meninggal? Kita harus memiliki kemampuan yang efektif dalam menyampaikan segala sesuatu ini. Itulah dokter yang dituntut. Ya, tiga hal ini ketika kita menyampaikan untuk mengenai ada keluargamu yang meninggal loh, ini yang harus diperhatikan. Pikiran, perasaan, dan persepsi kehidupan dan kematian dan peran kita dalam proses tersebut. Ya, terutama untuk kalau misalnya kematian pada orang tua, biasanya yang kita pikirkan adalah perasaan daripada keluarganya seperti apa. Tapi kalau kematian itu mendadak, itulah yang repot. Ya, tadinya masih bisa main sama cucunya, tiba-tiba udah nggak ada. Seringkali seperti itu. Ya, berita buruk kalian baca aja. Seringkali kita juga nggak berani untuk menyampaikan karena apa? Nih, takut disalahkan. Ya, seringkali dok lakukan yang terbaik. Sudah kita lakukan terbaik, ternyata pasiennya tetap meninggal. Kok kita dibilang apa? Wah, dokternya nggak bisa buat ibu saya hidup kembali. Ya memang nggak bisa. Lah emang buat Tuhan bisa hidupin orang kan gitu. Ya, jadi kita tidak perlu untuk merasa takut ketika kita menyampaikan maaf, keluarganya sudah nggak ada. Jadi seperti itu. Takut akan sesuatu yang tidak diketahui dan tidak diajari. Ya, karena kita nggak tahu kenapa penyebab meninggal. Gak apa-apa, kita sampaikan aja menurut pengetahuan kita. Paling enak jadi dokter jiwa. Lo tau gak? Pasien yang meninggal ada yang pernah menyalahkan dokter jiwa? Gak pernah, bilangnya makasih dok sudah dirawat. Padahal kita salah kasih obat. Kadang-kadang, selalu deh enggak. Ya enggak selalu. Ya, itulah jadi dokter jiwa enak. Iya, ada nggak pernah pasien atau keluarga pasien kamu sama dokter jiwanya? Nggak ada. Kenapa? Karena dianggap orang gangguan jiwa menyusahkan. Satunya hilang, susahnya hilang satu. Tapi nggak kayak gitu ya, dek, jangan. Ya, jadi tetap kita harus menyampaikan dengan baik-baik. Ya, saya kemarin dapat satu meninggal di tangan saya, tapi bukan gara-gara gue salah masukin obat, enggak. Jadi datang dengan kondisi sudah nggak sadarkan diri, cek tensinya, ternyata memang dia ada hipertensi. Hipertensi pasti periksa terakhir itu sampai 220/120. Nah, terus nggak sadarkan diri, kita mencoba sama dokter jaganya dimasukin ya biasalah kan, suntikan dan sebagainya, tetap masih nggak bisa. Kita RJB juga tetap masih nggak bisa. Ternyata kemungkinan besar karena hipertensi. Saya nggak tahu itu karena hipertensi, tetapi kita menyampaikan yang sepengetahuan kita. Jadi seperti itu. Kalau pada geriatri pun sama. Kita kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa dia datang tiba-tiba udah nggak ada nafas dan sebagainya. Apalagi orang tua kan dengan komplikasi yang segitu banyaknya. Itu yang sering terjadi, ya. Takut akan reaksi keluarga, bisa menangis, marah dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita bisa menggunakan kata ini. Maaf, saya dapat mengerti. Ya, jadi kalau menghadapi keluarga seperti itu. Oke. Ini caranya seperti ini. Dan kalau menyampaikan berita kematian, jangan sambil berdiri ya. Iya. Dan usahakan duduknya dekat pintu. Jadi kalau mau ada kursi atau bangku melayang, kita udah bisa kabur. Nah, lu mau disambit pakai bangku sama keluarga kan enggak. Itu usahakan dekat pintu. Ya. Dan biasakan ketika kita memberikan breaking bad news, biasakan untuk mengajak tahu dulu keluarganya ini atau keluarga pasien ini tahu nggak sakitnya itu pasiennya apa. Jangan kita udah nyerocos, tokonya keluarganya bilang, dok tahu nggak sakitnya apa. Pernah ada kejadian kayak begitu. Jadi tanya dulu keluarganya ngerti nggak sakitnya. Ya,
Nah, ini kenapa tadi yang saya bilang tanyakan dulu untuk mengerti apakah ada seperti itu, terus mempersiapkan orang yang akan mendukung pasien atau yang lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Ketika kita bicara juga kita mendampingi seorang yang sudah akan meninggal, lakukan juga seperti ini. Ya, ini bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal, tetapi yang akan. Misalnya kita mendapati pasien sudah umur 80 tahun, masuk sudah penurunan kesadaran, tapi masih agak sedikit delirium. Delirium kan masih bisa, kadang-kadang diajak bicara bisa, kadang-kadang hilang, gitu kan. Tapi masih bisa kita ajak bicara. Nah, kita bisa seperti ini, kita lakukan, kita tanya dulu penyakitnya apa, tahu nggak keluarga apa yang diderita oleh pasien kita. Itu jadi seperti itu. Juga mempersiapkan orang yang mendukung pasien tersebut, anaknya kah atau pasangannya kah, bisa nggak, ada nggak gitu. Ya, jadi kita juga mempersiapkan emosi daripada keluarga. Dengan kita menanyakan seperti ini, kita bisa meredakan emosinya. Ya. Oke, kayaknya saya ada kurang satu yang harus saya bahas mengenai delirium. Kemana ya? Kok hilang? Bukan. Tadi demensia sudah, ada satu yang belum kebahas, delirium. Kemana kah delirium? Nah, kok hilang? Oke, delirium. Dah dengerin gue ngecek aja. Nanti bahan yang gue kasih yang lengkap. Delirium itu hampir mirip dengan demensia. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan delirium sama demensia, hati-hati sekali karena dua-dua gejala itu hampir mirip. Saya pernah satu ketika waktu PPDS, masih zaman kuliah, PPDS dulu, itu kita semua pada bilang itu demensia. Kenapa? Karena pasiennya mengalami suatu kebingungan, ditanya dia lupa, dia jawab nggak tahu. Dan kita dilaporkan pasiennya dengan demensia. Karena demensia kalau nanti kamu di rumah sakit pendidikan, demensia itu akan di-refer ke bagian jiwa. Ya, yang nanganin demensia itu bagian jiwa. Jadi waktu itu saya di-refer dan dilaporkan dengan demensia. Kita lihat pasiennya, kita ajak ngomong, kok agak sedikit aneh. Jadi kesadarannya kadang-kadang ditanya masih oke, tetapi kok kesadarannya kayak sudah menurun. Nah, jangan lupa tanyakan gejalanya memburuk pada saat kapan. Ya, jangan lupa menanyakan gejalanya memburuk pada saat kapan. Ketika kita mendapati gejala memburuk pada sore hari, maka jangan ragu untuk membuat itu adalah delirium. Kenapa bisa delirium terjadi pada sore hari? Ada yang bisa jawab delirium kenapa pada sore hari? Ada yang mau mencoba? Kenapa delirium lebih sering pada sore hari? Gejalanya keluar. Kenapa ya? Takut gue tanya. Mau kasih gue tanya. Kenapa? Nggak tahu. Setahunya aja. Nggak tahu. Kenapa? Ya, kenapa? Transisi. Ada lagi? Yang laki pada kemana semua? Pada di belakang semua ya? Nah, yang laki di depan ya? Posisi menentukan prestasi. Enggak apa-apa. Kenapa delirium terjadi pada sore hari? Hah? Kenapa pada sore hari? Ada lagi yang mau menjawab? Enggak apa-apa. Ini masih ada kan apa?
Oke, karena terjadi pada sore hari karena ada perubahan dari terang ke gelap, perubahan dari yang tadinya ramai jadinya sepi. Itu akan mempengaruhi hormon yang ada di situ. Jadi, mengapa delirium itu sering kali timbul pada malam hari, pada sore hari? Karena itu, karena ada transisi waktu, ada perubahan waktu. Ya, jadi ciri khasnya itu kalau delirium. Delirium itu terjadi perubahan. Biasanya pada sore hari atau malam hari biasanya dia mulai. Delirium dibagi dua. Ada yang tipe tenang, ada yang tipe aktif. Jadi jangan menganggap orang delirium itu tipenya tenang, diem aja. Enggak. Atau orang delirium tipenya cuma ngoceh-ngoceh, enggak. Delirium itu bisa yang aktif. Aktif contohnya apa? Delirium aktif itu pada saat dirawat, kalian pernah lihat nggak orang yang dalam kondisi delir dicabutin tuh semua impus-impusnya. Nah, itulah yang aktif. Nanti di rumah sakit akan lihat. Ya, itu nama delirium yang aktif. Dia bisa jadi seperti itu. Bisa kalau lagi kondisi deliriumnya dia bisa ngangkat bed loh. Jangan salah. Iya. Belum pernah kan lihat yang tadinya lemes tiba-tiba sore hari malam hari dia jadi gulek. Bukan gulek tapi gulek. Ya. Beneran, jadi dia bisa ngangkat ini bangku. Kamu bayang nggak usia 80 tahun ngangkat bangku bisa ngangkat ke atas kepala? Lah itu delirium. Bisa jadi seperti itu. Itu yang aktif. Ada kejadian seperti itu. Makanya sering saya bilang ketika menghadapi pasien, tolong duduknya dekat pintu. Kalau sudah mulai mengangkat bangku, tolonglah cepat keluar ke pintu. Jangan bunuh diri ya. Itulah delirium. Lalu bedanya apa dengan demensia? Satu, demensia itu terjadi progresif, berarti lama. Ya, jadi kondisinya lama. Bukan hari ini tiba-tiba dia lupa, enggak. Bukan hari ini tiba-tiba dia nggak bisa diajak ngomong, enggak. Demensia itu terjadinya bertahap. Awalnya lupanya sedikit, lama-lama lupa semua. Nah, kalau delirium terjadinya akut. Iya, terjadinya akut, jadi cepet dia kejadiannya. Itulah ketika nanti kalian menjumpai pasien, ketika nanti jaga UGD, tanya, ini udah dari kapan kayak begininya? Ya, karena itulah yang membedakan antara demensia dengan delirium. Ya, jadi delirium dengan demensia gejalanya hampir mirip. Bisa terjadi. Kok hilang ya? Gimana dia? Penasaran gue. Nah, ini kejadiannya seperti ini. Pada delirium pun bisa dia terjadi ini. Lupa siapa, terus lupa apa yang mau diomongin, bisa. Karena dia menurunkan kesadaran kan bisa terjadi apapun, kerusakan di otak. Ya, jadi itulah yang sering kali terjadi perbedaan antara demensia dengan delirium. Oke, nanti untuk tes delirium ada tesnya tersendiri. Nanti kita melihat itu checklistnya, nanti tak berikan deh. Ini kok hilang semua? Perasaan tadi udah gue save kok hilang. Ya, yang perlu kalian ingat tadi perbedaan delirium dengan demensia itu pertama. Kedua, depresi karena orang tua, ingat baik-baik tidak ada yang sama menangis. Yang ada adalah ketika depresi pada orang tua itu adalah dia mulai marah dan lain sebagainya. Dan biasanya dia akan lebih aktif. Nih ciri khas. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya 20 menit, 15 menit lah. Ada yang mau ditanyakan? Udah mahasiswa sekarang.
jangan buat dosen kalian makan gaji buta dong. Kalian mau nanya? Enggak. Tanya bingung. Tanya sama gue, jangan tanya sama temen lu, nggak tahu dia. Soalnya apa? Nah itu tadi yang gue ocehin dulu tadi. Apa ya? Bagaimana cara mencegah untuk tidak terjadinya depresi maupun demensia? Oke, kalau demensia, saya jawab satu-satu. Demensia itu susah-susah gampang untuk dicegahnya. Caranya gimana? Caranya adalah gunakan otak kita setiap hari. Caranya segimana? Gampang. Cobalah setiap hari untuk mengingat sesuatu. Dengan kalian belajar, dengan kalian berlatih, itulah untuk mengurangi kecepatan daripada demensia terjadi. Caranya seperti itu. Ya, kan nggak mungkin kalau namanya pisau, lo geletakin terus lama-lama tuh, sama kayak otak kita. Nggak mungkin tumpul nggak dipakai. Cobain aja kalau nggak percaya. Lama-lama tumpul pisau. Soalnya kalian pakai, kalian rasa. Lah, bagaimana dengan depresi? Bagaimana mencegahnya? Mencegahnya adalah, ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Oke. Dia nengok kanan kiri. Dengan cara gampang. Depresi itu kita dengan cara menemani, bercerita. Jadi kalau membuat orang nenek atau orang tua kita nggak mengalami depresi karena dia mengalami kesendirian, kata kuncinya adalah sendiri, berarti ditemani. Dengan cara kita menemani, dengan cara apa? Bercerita, dengerin dia cerita, dengerin aja, pasti ceritanya itu aja. Yakin deh? Cerita kalau udah usia di atas 80, ceritanya kalau nggak zaman perjuangan, kemerdekaan, iya. Kalau nggak zaman Presiden Soekarno, nggak mungkin dia akan bercerita mengenai apa hospital playlist, nggak ada itu. Jadi kalau orang tua kita nggak mungkin kan bisa cerita mengenai drama Korea, nggak ada. Zaman dulu belum muncul drama Korea. Ada yang drama kemerdekaan. Jadi caranya begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Sebelumnya kan saya pernah mengikuti penelitian yang menggunakan probabilitas. Nah itu selama melakukan pengambilan data mengenai lansia itu masih bisa jawab, masih ingat tanggal lahir dan sebagainya. Tapi ketika dilakukan probabilitas, lansia itu salah menggambar gitu dong. Pukul 10:10, tapi digambarnya jarum panjang dan jarum pendeknya ke jam 10 semua. Itu apakah menandakan bahwa lansia itu mengarah ke demensia atau bagaimana ya? Oke. Tes itu adalah apapun tesnya, ingat baik-baik, apapun tesnya, tes apapun yang kita lakukan untuk pasien kita, maupun itu lab kah, darah kah, itu hanya untuk screening, bukan untuk diagnosa. Jadi salah sekali kalau ada orang, nih, gue kemarin baru dapat, dia didiagnosa dengan mahasiswa kedokteran, lagi ngambil koas, lagi ngambil koskap. Nah, kebetulan ilmu kedokteran jiwa, lagi ngambil koskap psikiatri. Kali pertama masuk, dia harus mengisi yang namanya MMPI. Oke. Diisi, hasilnya depresi berat. Langsung saat itu juga dikasih obat dengan depresi berat, dikasih escitalopram dan sebagainya. Obat mahal, keren. Dia konsultasi ke saya, dia bilang ini. Dia manggil saya kak, kok saya dikasihnya ini? Lah kamu ada gejalanya enggak? Enggak. Kamu merasa ini enggak? Berat nggak untuk sekolah? Berat. Yang namanya kedokteran gak ada yang nggak berat lah. Berat. Tidur masih bisa nggak? Bisa. Mengganggu nggak? Enggak. Aktivitas sehari-hari bisa. Pacaran masih bisa. Oh berarti masih normal.
ya kan? Jadi itu adalah screening deh. Jangan menganggap suatu tes itu adalah suatu diagnosa pasti. Termasuk clock drawing test itu adalah screening. Jadi di situ kamu harus bisa membuktikan kalau dia mengarah demensia. Ya, baru mengarah ke arah demensia. Kita harus buktikan dengan yang lain-lain. Mungkin aja dia dari kecilnya nggak pernah tahu yang namanya jarum jam. Orang di rumahnya dia pakai jam digital, gimana coba? Ayo, tanya dulu. Pernah nggak lihat jam? Atau kalau kamu mau, kamu contohin. Bikin dulu, Bu, menurut ibu ini jam berapa? Yang simpel-simpel itu jam 9, jam 3, yang paling gampang. Anak TK juga udah pernah belajarin itu. Kamu suruh bikin itu, kamu suruh baca itu dulu. Kita membuktikan kalau dia mengerti akan jam-jaman. Nah, orang di rumahnya jam digital semua, jam tangannya juga jam digital, malah jam makanya kadang-kadang jamnya no, kalau nggak disentuh mati. Komplain banyak. Kalau orang jamnya smartphone kok. Iya, gimana? Dia nggak tahu gambaran jam yang jam 10 tangkainya di mana, nggak tahu, apa nggak tahu kan bisa. Ya mungkin aja dari planet mana gitu ya, nggak pernah lihat jam. Ya, jadi itu perlu dibuktikan lagi. Ada tes-tes yang lain lagi. Misalnya udah dilakukan drawing test, kita lakukan tes MMSA. Kita lihat lagi. Berhitung 100 dikurangi 7, 9. Lah, pada demensia semua. 100 kurangi 7 berapa? Oh, pinter. Tadi ada yang bilang 97, siapa tuh? Ya, jadi di situ kita berhitung juga bisa. Karena diagnosa itu harus dengan yang lain-lainnya juga. Oke? Ada lagi? Ada lagi? Gak ada? Lumayan, jam istirahat diperpanjang dikit. Gue tau lah, gue udah pernah jadi mahasiswa kok. Ada lagi yang mau ditanya? Atau ada lagi yang pengen tahu? Ya, jadi ingat baik-baik, demensia dengan delirium perbedaannya. Itu pasti ada satu pertanyaan di situ. 1 sampai 2. 2 jenis-jenis daripada demensianya apa aja. Itu ada di situ. Ya, penyebabnya daripada demensia nih. Nah, nih penyebabnya bisa seperti ini. Ada di situ. Ini nggak usah dipelajarin. Judul ini nggak akan ditanya mungkin. Nah, ini juga BPSD perbedaannya apa? Ya, dipelajarin. Oke, ada lagi? Jadi kalau di daerah saya itu ada tetangga, terus itu kakek-nenek, dan mereka berdua tuh kayaknya udah lupa-lupaan dua-duanya. Tapi mereka cuma tinggal sendiri, anak-anaknya tuh udah nggak ada opsi bagi tinggal, tapi bisa udah pergi kemana gitu. Nah, tapi pada saat itu si neneknya itu suka hilang, kayak suka jalan-jalan sendiri. Nah itu kira-kira gimana? Maksudnya kayak apa harus dirantai biar Tapi lu kena pasal pemalsuan ya. Jangan lo ya. Bukan dirantai. Tapi kalau bisa adalah satu keluarga yang bisa saling memperhatikannya, atau enggak tetangga lah. Ya, itulah yang namanya itu yang kadang-kadang membuat kita harus berpikir. Ya, orang tua membesarkan kita anak kita misalnya kita ada 5 bersaudara, orang tua kita sanggup ya membesarkan kita sampai kita besar-besar. Tapi di antara 5 orang itu tidak ada satupun yang bisa mengurus orang tua. Itu yang membuat kadang-kadang sedih. Ya bukan nggak boleh merantau, boleh. Tapi
siapkanlah kalau ketika kita mau merantau atau kita kemana, siapkanlah orang yang bisa menjaga. Siapkan orang yang bisa menjaga. Mungkin ada mbak atau mungkin ada pengasuh. Ya kalau pergi dia balik, kalau enggak, syukur-syukur dia ngerti jalannya kemana. Kalau tiba-tiba dia totalnya jalannya jurang di depan, dia udah ada bye-bye. Iya, ya kan. Jadi ya kalau bisa di situ kan ada RT RW, mungkin bisa saling memperhatikan dalam satu RT-nya, dalam satu lingkungan lah istilahnya. Jangan diikat, jangan. Ya, lu punya hewan peliharaan aja nggak ada diikat kan? Jangan ya. Itu orang soalnya. Dirantai bisa. Terus dua-duanya betul-betul udah sama sekali. Jadi kayak si neneknya itu hilang sampai berhari-hari, kakeknya juga nggak nyadar. Kakeknya juga nggak tahu di mana. Rumahnya juga kayak di jauh gitu. Jauh dari tetangga. Iya, karena memang kalau di desa memang begitu, kadang-kadang satunya di mana, satunya di rumah. Ya mungkin ya itu lingkungan yang paling bisa menjaga. Ya tapi susah. Ya kalau kamu bisa bertemu dengan anaknya, bilang gitu, ajak bawa. Ya, jadi saya berpesan kalau nanti kalian jadi orang tua atau kalian sekarang sudah jadi anak, itu jadi anak kan, jangan lupakan orang tua kalian. Ya, orang tua kalian bisa merawat 3-5 anak, bahkan lebih dari itu. Ayah saya keluarganya 11 bersaudara. Orang zaman dulu nggak heran, memang 11-11an. Semua bisa dirawat, bisa merawat, bisa dirawat dengan baik sampai gede-gede. Tapi ketika sudah besar, hanya satu yang mau ditinggal dengan dia. Nah itulah makanya saya selalu berpesan, orang tua mungkin bisa merawat kita sampai mati, tapi belum tentu kita bisa merawat mereka. Ya begitulah hidup. Oke, jadi seperti itu. Jangan dirantai ya, ingat baik-baik, jangan dirantai, jangan dipasuh. Kalau mau mungkin dipasang kunci kali ya dari rumahnya, tapi harus ada yang mengantarkan makanan dan lain sebagainya. Kalau enggak, kasihan nanti makan-makan kan gitu. Ya. Kalau sekarang mungkin di kota-kota besar sudah ada namanya GPS tracker, mungkin kantongin aja bisa. Tapi kalau desa kan susah ya sinyalnya kan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, Saya kan demensia, Dok. Jadi kalau waktu kita ke tempat, kita ke rumahnya Opa, itu kadang suka nanyain Opa di mana, padahal Opa udah meninggal jauh banget. Terus sebenarnya kita harus menjawabnya apakah menyadarkan dia atau ikutin alurnya. tergantung kondisi. Kalau dia bisa menerima atau penyampaian kitanya benar, nggak apa-apa. Contoh, saya tanya, oh kamu mana? Kok nggak pulang-pulang? Bilang, iya, Opa kan sekarang sudah di rumah yang baru, rumah yang indah, segala macam. Kalau dia bisa menerima itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, ikutin alur yang dia mau bertanya kemana, kita jawab kemana. Ya, tapi usahakan jangan dibohongin ya. Jangan terlalu dibohongin. Kenapa? Biasanya orang tua akan nyadar, ya anakku lagi belajar berbohong. Jadi jangan berbohong sama orang tua. Biasanya mereka tahu, walaupun mereka hanya senyum-senyum. Ya, jadi kalau yang mau nyontek di kelas, jangan dikira dosen kalian nggak tahu dia, tapi dia senyum-senyum aja di depan. Lah orang kita udah biasa nyontek juga. Kan gitu. Ya, jadi cara bicaranya. Ya, jadi jangan dianggap oh bicaranya gampang-gampang aja. Sebenarnya gampang-gampang susah. Memahami orang itu susah. Dan jangan mengeneralisir. Oh ngomong sama A gampang, ngomong sama B juga harus gampang, gitu. Tekniknya deh, ya. Pelan-pelan kamu bisa. Ada lagi? Ini kenapa kalau udah mau akhir-akhir baru pada nanya? Apa?
Rapat kan nggak harus ada suatu proyek kan. Rapat untuk bicara dengan keluarga rame-rame boleh dong. Nah, buatlah seperti itu. Buatkan dia aktivitas. Aktivitas tidak seperti waktu dia muda, tetapi aktivitas di mana dia bisa menyalurkan apa energinya. Contoh misalnya, Nek, daripada rapat terus mendingan anterin cucunya dia. Yuk temenin ini kita kemana gitu, kan bisa. Jadi dialihkan tetapi untuk kegiatan yang positif. Karena dia pasti akan mengingat, kan tadi dibilang orang demensia yang akan dia ingat adalah gampang. Jadi kalau mau menanyakan orang demensia atau enggak, gampang, tanya aja yang baru kejadian. Contoh misalnya, kamu sebut nama kamu. Nanti kalau ini dengan pasien ya, bukan dengan keluarga. Kalau dengan pasien gampang, kamu sebut nama kamu. Nek, nama saya ini ya. Oke. Kamu ajak dia ngomong-ngomong, muter-muter, tanya balik. Nek, tadi nama saya siapa nih? Kalau dia bisa menjawab, berarti demensinya ada, kemungkinan ada, tetapi belum. Tapi kalau dia bingung jawabnya, tapi namanya siapa ya? Kemungkinan positif. Ya, jadi begitu. Dialihkan ke tempat yang lain, pekerjaan yang lain. Ya, contohnya mengantarin kamu, atau mengantarin siapa, atau ngajak dia nonton, dan sebagainya. Oke? Ada lagi? Jangan bilang ada lu. Ya, nggak ada lagi. Udah, jawab. Udah bener ya, nggak ada lagi ya. Kalau ada ntar silakan, mau japri boleh, mau nanya yang lain juga boleh. Nanti ketua kelasnya siapa? Lu lagi, nggak ada yang lain. Bosen tau nggak? Nanti ingetin gue kasih file yang betul ya. Mungkin kasih gue waktu seminggu. Gue edit dulu. Ya kok bisa hilang semua, bingung. Ya, udah selamat pagi, terima kasih. Enggak ada tulisan. Bukan nanti aku cari nomornya. Bukan di grup terus cari nomornya. Apa? Bukan di grup terus cari nomornya. Berapa?